kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Tentu kita senantiasa berharap rahmat Allah Jalla wa ala agar kita diberikan kemudahan untuk mewujudkan tujuan kehidupan kita mengabdi kepadanya. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita berjumpa di majelis ini dalam keadaan sehat, dalam kondisi tetap iman. Semoga Allah tetap memberikan kita taufik, dimudahkan kita istiqamah. Semoga kelak kita diberi husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Jamaah Masjid Nurul Iman Srengseng dan pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah. Malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang kisah para nabi yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari bagaimana kisah perjalanan seorang hamba yang saleh, yaitu Nabiullah Lut yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Dan kita sudah membahas Ibrahim pada pertemuan sebelumnya. Ibrahim kemudian Lut. Nah, kita juga sudah membahas yakni keturunan dari Ibrahim, Ismail, dari istri beliau yang bernama Hajar. Sekarang kita memasuki pembahasan yakni putra dari Ibrahim yang bernama Ishak. Dia disebut di dalam Al-Quran dengan ghulamun alimun, sebagaimana Nabiullah Ismail disebut di dalam surah As-Saffat, fabasyarnahu bi ghulamin halimun, dan kami beri kabar gembira mereka dengan kedatangan atau kelahiran anak yang halim, yang sabar, yang santun. Itu Nabi Ismail. Nah, setelah 13 tahun kemudian, karena keterpautan antara Nabiullah Ismail dengan adiknya Nabi Ishak, itu kurang lebih 13 tahun. Ada yang mengatakan 14 tahun. Ya, kurang lebih. Maka Allah memberi kabar gembira melalui para malaikatnya yang datang kepada Nabi Ibrahim. Yakni pada saat malaikat-malaikat ini hendak menunaikan tugas, yakni memberi azab kepada kaum Lut. Nah, malaikat ini datang mampir ke rumah Nabi Ibrahim. Dan situlah Nabi Ibrahim diberi kabar gembira, yakni tentang ghulamun alimun, yakni anak yang alim, yang berilmu. Siapa dia? Tidak lain adalah Ishak alaihi salam. Nasab beliau kalau kita urut sampai kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, kurang lebih ada yakni 12 keturunan atau keturunan yang ke-12.
dari putra Nabi Nuh yang bernama Syam. Yang pertama, bapaknya tidak lain adalah Ibrahim. Ishak punya bapak, yakni Ibrahim. Berarti Ishak bin Ibrahim. Ibrahim putra dari Azar atau dari Tarikh, nama lain dari Azar. Disebutkan dalam Al-Quran Azar, disebutkan dalam hadis Tarikh, tidak bertentangan, biasa. Itu mungkin adalah nama lain, sebagaimana bapak juga punya banyak nama. Kemudian Azar adalah putra Nahur, Nahur putra Suruj, Suruj putra Ra'u, Ra'u putra Falij, Falij putra Abir, Abir putra dari Syali, Syali dari putra Arfahsyad. Nah, Arfahsyad ini adalah yakni putra dari Syam. Karena Nabiullah Nuh punya anak 3 yang masih hidup, yaitu Yafid, Ham, dan Syam. Yafid yang menurunkan bangsa Turki dan yang lainnya, kemudian Ham yang menurunkan bangsa Sudan berkulit hitam, dan Syam yang menurunkan yakni bangsa Arab yang terkenal dengan orang menyebutnya yaitu Semit, bangsa Semit. Ya, ada yang aksi anti Semit, itu maksudnya dari keturunan Syam. Ya, termasuk anti Semit itulah anti bangsa Arab. Dan sebetulnya orang Yahudi itu juga dari keturunan Syam. Nah, Syam ini adalah putra dari Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian Ibrahim adalah nabi yang diberi oleh Allah karunia kedua putranya menjadi nabi langsung. Yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishak dari masing-masing istri, bukan dari satu istri. Karena beliau menikah yang pertama yaitu dengan siapa? Sarah. Sarah, kemudian dia adalah istri pertama, setelah itu baru menikah dengan Hajar, istri yang kedua. Kemudian dari istri yang kedua ini justru lahir anak yang terlebih dahulu, yaitu lahir anak yang bernama Ismail alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu lahirlah dari istri yang kedua, dari istrinya yang kedua Sarah, yaitu lahirlah anak yang bernama Ishak. Ismail alaihi salatu wassalam lahir ketika Nabi Allah Ibrahim yakni berusia kurang lebih 86 tahun. 86 tahun. Berarti kalau terpaut 13 atau 14 tahun ketika lahir putranya yang kedua yaitu Ishak, berarti kurang lebih kalau enggak usia berapa? 99 atau 100 tahun. Usia 100 tahun atau 99 tahun. Nah, Allah Jalla wa'ala memberikan kabar gembira ketika Nabi Ibrahim usia 100 tahun. Sebelumnya diberikan kabar gembira yakni tentang kelahiran seorang anak. Datanglah utusan Nabi Ibrahim. Allah ceritakan di dalam surah Adz-Dzariyat mulai dari ayat yang ke-26. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Kata Allah Jalla wa'ala, sudah sampaikah kepada kalian Muhammad berita tentang Ibrahim atau berita tentang tamu-tamu Ibrahim, yakni para malaikat yang mulia. Iddakhalu alaihi faqalu salama, yakni ketika malaikat itu datang masuk ke tempat Ibrahim dan mengucapkan salam. Dia mengucapkan salaman. Maka Nabi Ibrahim mengatakan salamun. Qaumun munkarun, sungguh engkau adalah orang asing. Aku enggak kenal kau. Dari mana kalian? Biasa malaikat kalau datang sekalipun tidak dikenal, mungkin orang jauh tapi datang tidak lusuh, tidak kusut. Mesti dalam keadaan apa?
bersih, rapi, wangi. Tapi sempat saja Nabi Ibrahim takut. Nabi Ibrahim disifati dalam kisah ini adalah orang yang sangat memuliakan tamu. Dia segera masuk ke dalam rumahnya. Apa? Faragha ila faja'a bi'ajalin samin. Dia datang yakni kepada keluarganya untuk mempersiapkan hidangan. Dibakarlah yakni apa? Seekor anak lembu yang gemuk. Lebih enak anak atau lebih enak bapak induknya? Lebih enak anaknya. Dibakar. Bagaimana baunya kira-kira? Wah, sungguh menggugah selera. Tapi malaikat tidak bergeming sedikit pun. Jangankan tertarik, melihat, menengok dan mau mencicipi. Kalau bapak aja mungkin ngelihat gitu ecesnya keluar ya. Ini nggak ngeces sama sekali malaikat. Jakunnya juga tidak bergerak-gerak naik turun. Kalau bapak kan celam-celam gitu kan. Ini enggak ini. Diam saja, dia tidak bergeming. Makanya takut. Faqarrabahu ilaihi faqala ala ta'kulun. Setelah didekatkan makanan itu, Ibrahim berkata, silakan makan. Dikasih kesempatan, diperintah, dipersilakan untuk menikmati hidangan, tetap saja. Barangkali kalau kita kan nggak mau menyentuh karena belum dipersilakan. Walaupun pengen, ya, mata sudah lirik-lirik, lihat terus. Tapi kadang kita nggak mau menyentuh. Ini sudah diberi kesempatan. Ayo silakan, ayo makan. Tetap saja tidak bergeming. Maka menjadi takutlah Nabi Ibrahim. Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf. Kata malaikat itu, tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut. Tapi malaikat itu ngerti, ngelihat Nabi Ibrahim takut. Makanya dia katakan la takhaf. Jangan takut. Artinya Nabi Ibrahim diberitahu siapa identitas tamu-tamu mereka ini. Maka dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah malaikat. La takhaf, jangan kau takut. Justru dikabarkan gembira, diberi kabar gembira. Wa basyaru bi ghulamin alim. Kami datang diutus oleh Allah, yakni untuk mengabarkan kepada engkau Ibrahim bahwa engkau akan punya anak ghulamun alimun, yaitu anak yang alim, yang berilmu. Itu istrinya dari balik tabir si Sarah mendengar itu. Fa'aujasa minhum khifah. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin. Istrinya mendengar dari balik tirai, mendengar pembicaraan malaikat. Maka kaget. Sampai apa? Fasokkat wajhaha. Dia tepuk mukanya, dia tutup mukanya. Faqalat, dan mengatakan, ajuzun akim. Bagaimana mungkin aku ini wanita tua yang sudah menopause dan mandul, gak punya anak bertahun-tahun. Tapi bagi Allah itu sangat mudah. Kecil bagi Allah. Makanya ada yang mengatakan arti dari Ishak, kalau dalam bahasa Arab Ishak, kalau dalam bahasa Ibrani yakni Yisak. Ada makanya namanya Yisak apa? Yisak Rabin, loh itu. Yisak itu Ishak maksudnya, yaitu yang gembira, yang tertawa. Arti menurut bahasa Ibrani. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah perkenalkan dalam Al-Quran, nama beliau adalah Ishaq. Inilah Nabi yang akan menurunkan Nabi setelahnya. Bapaknya Nabi
anaknya pun akan jadi nabi. Tapi para bapak, para ibu, saudara sekalian, kisah tentang Ishak ini tidak banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Sekalipun usianya cukup panjang. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan tentang usia, kecuali dari cerita Israiliyat. Menurut mereka, orang-orang Israel, usia Ishak ini mencapai 180 tahun. Lumayan enggak? Lumayan, 180 tahun. 80 tahun saja lumayan, apalagi 180 tahun. Wallahu a'lam. Dan bagi kita tidak penting ya mengetahui usianya berapa. Tapi yang jelas bagaimana kita diajarkan untuk mencari keberkahan di dalam usia, itu yang penting. Sekalipun kita tidak berusia panjang, tapi bagaimana caranya kita diberkati usianya. Makanya Allah berikan fasilitas selama Ramadan setiap tahun, yaitu percepatan untuk meraih amal soleh, di mana kita diberkati usianya untuk meraih Lailatul Qadar. Karena setiap kita mendapatkan Lailatul Qadar sama seperti beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Itu kuantum percepatan. Untuk apa? Mengejar ketertinggalan kita dengan orang-orang terdahulu yang usianya panjang-panjang, berisi amal soleh. Kalau kita usianya pendek, baina sittin wa sab'in, antara 67 70. Itu pun dikurangi belum balik ya. Dikurangi masih jahiliyah dulu berapa tahun? Hah? Nggak ada yang ngaku. Paling-paling efektif ibadah cuma berapa tahun. Maka kita diberikan oleh Allah fasilitas yang namanya Lailatul Qadar. Allah nyebut Nabiullah Ishak ini dengan nabi yang salih. Yani di dalam surah As-Saffat pada ayat 112 Allah berfirman, "Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin." Kata Allah, kami beri kabar gembira ia, yakni Ibrahim dan Sarah, bi Ishaq, dengan kehadiran anak yang bernama Ishak, nabiyyam minas salihin, yang termasuk nabi yang salih. Bukan hanya pinter, alim, tapi juga salih. Apa bedanya? Alim dengan salih. Kadang orang alim, orang berilmu, tapi dia tidak salih. Berarti ilmunya tidak manfaat. Dia ngerti segudang ilmu. Bukan ilmu umum, ilmu syar'i. Ilmu ini faham, ilmu ini menguasai, ilmu ini menguasai. Ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu sirah, ilmu tentang as-siyasah. Ilmu-ilmu dikuasai dia. Tapi belum tentu dia diberi kemudahan untuk mengamalkan sesuai ilmunya. Kadang ilmu itu hanya bersifat kognitif, yaitu dimiliki, ada di otaknya, ada di dalam hafalannya, memorinya, tetapi tidak diamalkan. Padahal hakikat orang yang berilmu, kata Imam Asy-Syafi'i, yaitu orang yang mengamalkan ilmu itu. Itu hakikat orang yang berilmu. Nah, kita jangan sampai memiliki ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Kajian Islam.